Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar sekumpul kaum muslimin. Dan ini ada video terbaru yang kami dapatkan tentang sekumpul. Dan berdasarkan pernyataan yang ada di dalam video ini kaum muslimin, ternyata sekumpul itu menjadi wali sejak kecil kaum muslimin. Sejak masih anak-anak, sekumpul ini sudah menjadi wali. Jadi wali itu seolah-olah sebuah perkara yang bisa diwariskan ke anak cucu. Jadi kalau orang tuanya wali, nanti anaknya juga bisa jadi wali. Dan sekumpul ini berdasarkan informasi yang ada, yang beredar, memang orang-orang tua sekumpul ini wali. Bahkan ada yang wali majedub. Wali majedub tahu kan kaum muslimin? Wali majedub itu adalah orang-orang yang mereka orang gila yang dianggap wali. Kira-kira seperti itulah. Karena kalau kita lihat video-video tentang wali majedub, isinya orang gila semua. Orang gila yang dianggap wali. Padahal kalau berdasarkan Al-Quran, wali itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Begitu juga berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang namanya wali itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu baru wali. Jadi wali itu bukan sesuatu yang bisa diwariskan, bukan barang, bukan harta yang bisa diwariskan ke anak cucu. Ini tiba-tiba wali sekumpul, masih kecil, masih anak-anak, sudah jadi wali. Ya Allah. Padahal yang namanya menjadi wali itu harus ada thoriqoh, ada prosesnya. Ada prosesnya. Enggak tiba-tiba orang tuanya wali, anaknya jadi wali. Enggak bisa. Wali itu ada prosesnya. Untuk menjadi waliullah itu ada prosesnya. Coba. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Itu hadis yang ma'ruf lah kaum muslimin. Insya Allah kita semuanya hafal. Barang siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepada mereka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Dan apabila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberi. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku melindunginya. Jadi proses untuk menjadi wali, yang pertama itu mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian mengerjakan perkara-perkara sunnah. Jadi harus beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh, baru menjadi waliullah. Bukan tiba-tiba jadi wali. Anak kecil jadi wali karena orang tuanya wali. Seperti si sekumpul. Katanya di masa kecilnya sekumpul itu pernah diberi pelajaran oleh orang tuanya lah. Dihajar oleh orang tuanya. Karena perbuatan sekumpul ini yang menurut orang tuanya nggak benar. Kemudian si sekumpul diberikan hukuman oleh orang tuanya. Dan tiba-tiba katanya, ketika si sekumpul dihukum oleh orang tuanya, tiba-tiba alam ini menunjukkan reaksi yang seolah-olah tidak setuju apabila sekumpul ini dihukum oleh orang tuanya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Abah guru sejak kecil dididik dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Sang ayah, Guru Abdul Ghani, selalu mengawasi sang anak dengan sangat ketat. Sedang melakukan apapun, sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama agar
jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sampai suatu hari, sang ayah mendengar kabar abah guru melakukan sebuah tindakan yang kurang berkenan di hati sang ayah. Ketika abah guru sampai di rumah, beliau diikat oleh sang ayah di tiang rumah. Lalu dupa dinyalakan di dekat wajah beliau, sehingga abah guru merasakan panas. Saat abah guru dihukum oleh sang ayah, alam menjadi ganjil. Angin berliung berhembus sangat kencang. Nenek beliau, Salbiah, yang dikenal sebagai seorang wali Majdub, memandang ada kaitan ganjilnya cuaca dengan dihukumnya abah guru. Beliau pun kemudian meminta hukuman itu disudahi saja. Dan benar, sang ayah menghentikan hukuman itu atas permintaan ibunya. Cuaca pun menjadi normal. Angin yang semula berhembus sangat kencang, tiba-tiba menjadi tenang. Kaum muslimin ya. Seolah-olah alam itu tidak terima apabila sekumpul itu dihukum oleh orang tuanya. Sehingga alam menunjukkan reaksi. Angin bertiup kencang. Ini cerita apa sih kaum muslimin? Yang seperti ini kok dianggap sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah, menunjukkan bahwa sekumpul itu ya wali dari kecil. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal hal-hal yang seperti ini namanya khurafat kaum muslimin. Keyakinan khurafat yang seperti ini. Ya. Dulu pernah ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika salah satu putra dari Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu bertepatan dengan terjadi gerhana matahari. Dan kemudian ada para sahabat yang memiliki anggapan seperti itu, bahwa terjadinya gerhana matahari ini adalah ada kaitannya dengan meninggalnya putra Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Keyakinan yang seperti itu ditepis oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi petunjuk atas matinya fulan dan fulan. Lah ini sekumpul dihukum karena menurut orang tuanya salah, kemudian ada angin bertiup kencang, cuaca tidak bersahabat, kemudian dianggap alam tidak setuju, sekumpul dihukum orang tuanya. Ya, terlepas ini kisah ndobos, kisah gedabrus atau benar. Ya, tapi kalau kami yakin ini kisah gedabrus kaum muslimin, kisah gedabrus ya. Ya, terlepas dari salah atau benar. Tapi yang jelas, yang seperti itu tidak ada kaitannya dengan kejadian apapun. Nggak ada. Ya. Dan kalaupun benar kaum muslimin, ya, ketika sekumpul dihukum orang tuanya, kemudian terjadi cuaca buruk, cuaca nggak bersahabat, siapa yang memberikan petunjuk, memberikan informasi bahwa kejadian tersebut terkait dengan dihukumnya sekumpul? Coba ya, informasi dari mana? Malaikat mana? Malaikat siapa yang memberikan informasi seperti itu coba? Ya. Dan kalau kita mendengar cerita tadi kaum muslimin, katanya neneknya sekumpul itu wali Majdub. Ya, neneknya saja wali Majdub, ya gimana bawah-bawahnya ya? Apalagi jadi wali karena warisan. Wali Majdub pula. Ya Allah, parah ya. Menjadi wali itu harus melalui proses. Orang itu harus beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu bisa jadi wali. Lah kalau belum apa-apa, anak-anak tiba-tiba jadi wali. Wali apa? Wong jelas-jelas di dalam Al-Quran yang namanya wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lah ini orang kecil tiba-tiba jadi wali. Parah ya. Parah, ini keyakinan orang-orang gak jelas kaum muslimin. Semoga para pengikut sekumpul segera sadar ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.